Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan eh, mat- eh, mata kuliah tentang rekayasa perangkat lunak dan di sini dengan materi waterfall dan Scrum. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi waterfall dan Scrum dengan anggota yang pertama saya Rafiza Koneka Putra, dan yang kedua teman saya Jehan Reza Valevi, lalu ada Bintang Prasetyo Kusumo Wijaksono, lalu yang terakhir ada Rifki Yudika Permana. Di sini ada pengertian dari waterfall sendiri. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Model ini memiliki dokumentasi yang lengkap dan cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang urutan dari waterfall. Nah, model waterfall ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama, requirement analysis, yang berarti mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem secara menyeluruh. Setelah itu yang kedua adalah sistem desain, yang berarti membuat desain arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Setelah itu yang ketiga adalah implementation, yang artinya mengembangkan perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang keempat adalah testing, yang berarti menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau bug. Setelah itu ada deployment, yaitu merilis perangkat lunak untuk digunakan oleh pengguna. Yang terakhir adalah maintenance, melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan perbaikan jika ditemukan masalah setelah implementasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Untuk kelebihannya itu adalah struktur yang jelas dan mudah dikelola. Setelah itu, dokumentasi lengkap yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Setelah itu, cocok untuk proyek berskala besar dengan kebutuhan yang tetap. Untuk kekurangannya, itu sulit mengakomodasi perubahan di tengah proses. Setelah itu tidak cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan yang sering berubah dan bisa menyebabkan waktu pengembangan yang lebih lama karena harus mengikuti tahapan berurutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rifki Yudika Perdana. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Scrum. Jadi, Scrum adalah salah satu kerangka kerja dalam metode agile yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan incremental. Scrum mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan pembagian tugas dalam sprint pendek untuk menghasilkan produk yang dapat dikembangkan secara bertahap. Dan selanjutnya ada urutan Scrum. Urutan Scrum ini ada 6 tahapan. Dengan yang pertama adalah product backlog, yaitu daftar fitur, perbaikan, dan peningkatan yang ingin dicapai. Sprint planning yang adalah menentukan backlog yang akan dikerjakan dalam satu sprint. Sprint execution artinya tim bekerja untuk menyelesaikan tugas selama sprint berlangsung. Daily Scrum adalah rapat harian singkat untuk mengevaluasi perkembangan dan mengatasi hambatan. Yang kelima ada sprint review, yang mana adalah menampilkan hasil sprint kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik. Dan yang terakhir ada sprint retrospektif, yaitu evaluasi proses kerja tim untuk meningkatkan efektivitas di sprint berikutnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Jehan Reza. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari Scrum. Yang pertama yaitu adalah kelebihan. Jadi kelebihan yang pertama adalah fleksibel dan cepat beradaptasi dalam perubahan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi tim. Yang ketiga, memungkinkan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna karena umpan baliknya yang sangat cepat. Kemudian kekurangan, yang pertama adalah membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh anggota tim agar berjalan secara efektif. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengestimasi waktu dan juga biayanya. Kemudian yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik,
menyebabkan kebingungan dan prioritas tugas. Selanjutnya, perbedaan dari waterfall dan juga Scrum. Yang pertama adalah waterfall. Waterfall ini bersifat linear dan berurutan dengan kebutuhan yang stabil sejak awal serta dokumentasinya itu lengkap. Sementara kalau Scrum itu bersifat iteratif dan inkremental, yaitu lebih fleksibel terhadap perubahan serta bergantung pada kolaborasi tim dan umpan balik dari pengguna. Kemudian dalam waterfall ini pengujian dilakukan setelah seluruh tahap implementasinya sudah selesai. Kemudian kalau untuk Scrum, dalam Scrum pengujian berlangsung secara berkala di setiap sprintnya. Nah, sedangkan waterfall ini lebih cocok untuk proyek dengan tahapan ketat dan regulasinya juga tinggi, seperti perbankan dan pemerintahan. Nah, sedangkan Scrum lebih sesuai dengan proyek yang cepat berubah, seperti pengembangan aplikasi, terus teknologi dan juga startup.